Puji nama Tuhan saudara. Mari kita datang pada Tuhan, merendahkan setiap hati kita, merendahkan diri kita untuk kita datang pada Tuhan. Mari sembah Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus boleh datang tempat ini. Tuhan Yesus hadir tempat ini. Sembah Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Hargakan kehadiran Tuhan pada saat pagi hari ini. Katakan haleluya, haleluya. Engkau layak Tuhan, kami sembah. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, melainkan hanya oleh berkat kuasa-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mau pergunakan kesempatan yang indah ini untuk kami datang memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau mendidik kami Tuhan, setiap hati yang datang Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami untuk kami memuliakan nama-Mu Bapa. Sebab saat kami merendahkan hati kami, Engkau akan meninggikan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati Tuhan pujian kami, memberkati penyembahan kami Tuhan. Berapa penyembahan pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau. Suasana surga boleh turun atas kami, suasana surga boleh turun atas ibadah kami. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Engkau boleh ada tempat ini. Kemenangan, pemulihan, kesembuhan, bahkan kelepasan boleh terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami pulang boleh membawa sukacita, damai sejahtera hanya daripada Engkau Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan, hanya Tuhan Yesus yang layak untuk kita sembah. Katakan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau masuk ruang kudus-Mu. Kasih
hadirat-Mu. Engkau Yesus kami, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Katakan kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri Bapa kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Engkau Tuhan kami, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan kami yakin Engkau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kasih-Mu. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi. Katakan kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan Tuhan. Pemulihan terjadi di sini. Bergoyang bagi Allah kita. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Ada sukacita. Yang bersukacita lambaikan tangan, katakan haleluya. Lagi haleluya. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus boleh hadir tempat ini, amin. Kemenangan, pemulihan, kelepasan, bahkan kesembuhan boleh terjadi di tempat ini. Maka dari itu pagi hari ini kita mau gandol kali Gusti. Kita nggak mau rewel-rewel sama Gusti. Kita mau serahkan semua pada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita goyang buat Tuhan Yesus. Terserah saudara goyangnya seperti apa. Indonesia punya gaya goyang. Katakan gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Haleluya. Sabunino. Gandol Gusti. Lagi ya.
Masih ada yang rewel? Masih berdiri? Masih ada semangat? Haleluya! Kita mau gandeng kali Gusti, amin.
Oke, puji nama Tuhan. Baru duduk, monggo silakan duduk. Untuk waktu selanjutnya, kor kaum pria boleh maju ke depan untuk memuliakan nama Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Puji nama Tuhan saudara, pujian yang sungguh indah. Dikatakan sekali Yesus tetap Yesus. Kita mau cinta pada Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saat kita akan memberikan persembahan yang pertama. Untuk petugas penjalan kantong kita bisa maju ke depan dan kita angkat tangguh pujian bagai jangan lelah bekerja dengan pujian tadi mengatakan bahwa kita siap dibangun, amin. Maka dari itu rendahkan hati saudara untuk kita menerima firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu membangun kita, membentuk kita seperti bejana yang siap dibentuk. Kami mau diperbarui Tuhan, kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menjadi pegangan kita untuk kita menjadi alat Tuhan. Katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu.
kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami, yang memungkinkan pada pagi ini untuk kami kembali bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima penyataan Tuhan, kehadiran Tuhan, melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, menyucikan hidup kami, melayakkan kami untuk menerima akan kehadiran-Mu, penyataan isi hati, rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua baik, semua sehat. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang memungkinkan kita kembali untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Allah, keselamatan Allah. Puji Tuhan, baiklah waktu yang sangat singkat kita pakai sebaik-baiknya untuk bersama-sama menikmati kehadiran Allah melalui firman Allah yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bagian yang terakhir. Beberapa hal telah saya sampaikan. Ya, bagian pertama, kedua, ini mungkin bagian yang ketiga, tetapi dengan tema yang lain. Kita baca seluruh ayat ini dengan iman, dengan suara yang keras. Sudah buka Alkitabnya? Yang bawa Alkitab sudah ketemu semua? Belum? 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagian akhir di sini dikatakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, firman Tuhan hari ini yaitu kami beri tema eklesia. Saudara, yaitu di mana Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, eklesia itu adalah yaitu yang sering dipakai dalam bahasa Yunani yang artinya adalah gereja. Gereja. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 22. Efesus pasal 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dengan segala sesuatu. Saudara, gereja yaitu suatu pekerjaan Tuhan bagi umat manusia di muka bumi ini, yaitu yang telah dibebaskan, dilepaskan dari kegelapan. Ya, kegelapan. Dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan kekelaman dan kegelapan, saudara. Ya, saya tidak akan berbicara tentang kekelaman dan kegelapan kalau Tuhan izinkan minggu yang akan datang. Tapi saya akan sampaikan tentang eklesia, tentang gereja Tuhan,
Gereja itu bukan gedungnya dalam Alkitab ini, tetapi orang-orang saya dan saudara yang tinggal, yang ada pada saat hari ini. Itulah gereja yang sesungguhnya, sebuah kumpulan atau jemaat yang dipanggil keluar, ya, atau dikhususkan, disendirikan, saudara, ya, menjadi suatu kelompok yang bersekutu dengan Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan, disebut juga sebagai jemaat, saudara, dipanggil dan dipilih, dibawa kepada terang yang ajaib, saudara, ya, kepada satu titik, satu kelompok, saudara, ya. Dan di sini panggilan Tuhan itu bisa juga yaitu merupakan satu individu, pribadi lepas pribadi. Satu rumah hanya satu orang yang percaya Yesus. Ada juga, saudara kasih, panggilan ini juga satu keluarga percaya Yesus. Ada satu kelompok besar, saudara, percaya Yesus. Sebagaimana dalam Alkitab, saudara, melalui seseorang yang bertobat dan mengenal Tuhan, memiliki suatu kehidupan yang baru, mereka menceritakan tadi dalam ayat sebelumnya, maksud Tuhan untuk memanggil, memilih kita untuk yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yaitu Allah. Sehingga saudara, satu kampung mengenal Tuhan seperti di Samaria. Mereka berbondong-bondong percaya kepada Yesus, mengenal Yesus, bersekutu, bergabung dengan Yesus Kristus, saudara. Nah, itulah panggilan Tuhan. Dan berbicara, saudara kasih, tentang yaitu panggilan Tuhan, tadi perorangan, kelompok, bahkan satu desa, satu kampung, mereka mengenal Tuhan, saudara. Dan di sini berbicara tentang gereja, mereka dipanggil menjadi satu kelompok, yaitu disebut yaitu gereja, ya, dengan isi di dalamnya ada beberapa suku, ya, berapa suku, seperti di sini ada dari Papua sampai Medan, dari Papua sampai Sumatera Utara ada di tempat ini. Luar biasa, ya, dipanggil, dipilih untuk bersekutu di tempat ini, saudara. Nah, itulah dinamakan satu kelompok yang keluar, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, saudara. Beberapa suku, beberapa status sosial, ya, menjadi satu. Dan berbicara tentang gereja di sini, firman Allah mengatakan itu adalah sebagai tubuh Kristus. Dari beberapa suku, beberapa status sosial, pada saat ini kita ada dalam gereja ini menjadi satu tubuh Kristus. Itulah gereja, saudara, yang isinya beberapa suku, beberapa status sosial. Nah, dalam ayat tadi dikatakan bahwa kita adalah sebagai tubuh Kristus. Kita akan menjadi tubuh Kristus apabila kita semua mau diikat oleh kasih karunia Allah. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, mereka menerimanya dan membangun dirinya dalam kasih. Jelas firman Tuhan katakan ini pertama adalah gereja yang telah dipanggil dari kegelapan, yaitu menuju kepada terang. Gereja itu bukan gedung, adalah kita jemaat semua. Dari beberapa suku kita berkumpul menjadi satu.
dikatakan yaitu kita menjadi satu tubuh Kristus. Kalau kita tubuh berarti Yesus itu adalah kepala gereja. Kita tubuhnya, saudara, Yesus adalah kepala gereja. Dan saudara, di dalam ayat tadi yaitu membangun dirinya dalam kasih. Jadi saudara akan disebut gereja Tuhan bisa bersatu dari beberapa suku, latar belakang saudara. Ya, menjadi satu. Kalau saudara kasih bisa menjadi satu kalau saudara di dalam ayat tadi dibangun yaitu dalam kasih. Kolose pasal 3 ayat 14 diikat menjadi satu. Jadi kalau orang Kristen tidak bersatu, tidak mau bersatu, saudara, itu bukan tubuh Kristus. Apakah saudara kasih Tuhan mau menjadi kepala hanya untuk tangan kita? Menjadi kepala untuk kaki kita? Tuhan mau menjadi kepala bagi seluruh tubuh kita, disebut sebagai tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, saudara. Ya, ada mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga. Ya. Tuhan baru bisa menjadi kepala gereja. Kalau jemaat belum bersatu, tidak mau bersatu, diikat oleh kasih, tidak ada lagi berarti perbedaan status, perbedaan si kaya, si miskin. Tidak ada perbedaan suku ini dan seterusnya. Di sini ada suku Jawa, Chinese, ada suku yaitu Tapanuli, Batak, ada dari Papua, ada dari mana lagi? Ada dari Manado. Ya. Kita di sini menjadi satu, menjadi tubuh. Kalau kita tidak menjadi satu, bersatu, saudara, bukan gereja, bukan tubuh Kristus. Mau bersatu, saudara. Jadi bukan terjadi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, menjadi satu. Dan hal itu kalau terjadi luar biasa. Amin. Amin, saudara. Terjadi luar biasa. Ya, saya bacakan lagi satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini Tuhan mengendaki hidup kita seperti ini. Nah, saudaraku kasih, persatuannya, bersatunya seperti apa? Ada yaitu orang bersatu menjadi satu seperti es. Tahu es, saudara? Air itu kalau dibiarkan kan akan yaitu mengalir kemana-mana. Tetapi kalau sudah dibekukan menjadi es. Ya, di sini banyak orang-orang bersatu tetapi seperti es. Es itu apa, saudara? Dingin, pasif, dingin. Bersatu tapi dingin. Duduk bersama tidak saling mengenal. Ada di gereja tidak saling menyapa. Orang tertentu yang disapa, orang tertentu yang dikenal. Hanya yang disenangi yang dikenal. Mau duduk bersama kalau senang, kalau tidak senang tidak mau duduk bersama. Itu bukan gereja. Itu bukan tubuh Kristus. Kalau saya katakan tubuh yang mereteli, saudara. Dan air ini, es ini, saudara, dia bisa cair, bisa meleleh. Cair, saudara, kalau ada panas, sinar matahari, ambiar. Nah, di sini, saudara, justru panas sinar matahari adalah ujian, pencobaan, tantangan, olokan, hinaan. Saudara tidak bisa bersatu, ambiar kemana-mana. Jangan kita bersatu seperti es, tetapi Allah inginkan, saudara, kita bersatu sebagaimana tubuh Kristus. Satu sakit, semua sakit. Amin.
Kalau yang kejepit jempol saudara ini, yang sakit hanya tangan, sampai ke embun-embunan kan, rasakan sakit. Itulah gereja, itulah tubuh Kristus. Satu sakit ikut sakit, satu senang ikut senang. Kadang orang berhasil, oh puji Tuhan, tidak iri, tidak cemburu. Itu tubuh Kristus saling menopang, mendukung, ya, sebeban dan sepenanggungan. Itu tubuh Kristus. Seperti apa kita belajar di dalam firman Tuhan, ya, sebagaimana di dalam Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133 ayat yang sangat terkenal. Mungkin sudah beberapa kali saudara mendengar ayat ini. Kita baca bersama-sama Mazmur 133. Hanya 3 ayat kita baca kembali bersama-sama. Sudah ketemu semua? Kita baca dengan suara yang keras, dengan iman. 2, 3. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan, Tuhan perintahkan kehidupan untuk hari ini, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, selama-lamanya, tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Di sini kita melihat bagaimana tadi nyanyian siarah Daud, berarti ini ditulis oleh Daud. Betapa pentingnya hidup bersatu. Dalam ayat ini dikatakan bersatu, orang bersatu berarti rukun. Rukun cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan, rendah hati. Itulah maunya Tuhan. Amin. Tunjukkan, saksikan. Kalau saudara itu tubuh Kristus rukun. Haleluya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini ya dikatakan betapa indahnya, ya, enak dipandang, cantik, bagus, benar, elok, saudara, ya, agung. Itu arti dalam rukun tadi, duduk bersama, baik dan manis, ya, dikatakan apabila orang yang bersaudara itu duduk bersama-sama. Selanjutnya kalau bahasa Jawa dikatakan saibo prayoga lan endai menawa para sedulur kang manggon saomah padha rukun. Berarti saya dan saudara ini bukan orang lain. Betul. Firman Tuhan katakan di dalam Tuhan kita ini meskipun tidak ada, yaitu apa maksudnya, keturunan secara biologis, tidak ada hubungan darah daging secara biologis, tapi saya dan saudara punya satu gen, yaitu darah ye. Makanya ada pujian dalam Tuhan kita bersaudara, sedulur, bukan orang lain. Amin. Saudara, dan Allah mengendaki supaya saudara di dalam ayat tadi duduk dengan
bersama dengan rukun, dalam bahasa lain duduk dengan rukun, dalam satu rumah dengan rukun, saudara. Ya, ini yang Allah inginkan dalam hidup kita. Saudara, dalam perjanjian lama bangsa Israel ada berapa suku? Siapa yang hafal? Pertama siapa? Suku apa? Yang terakhir? Lah, saudara, yang tengah nanti saudara cari sendiri. Ada 12 suku. Ini bangsa Israel ada 12 suku. Ya, tetapi pada hari-hari tertentu 12 suku ini, saudara, dapat bersatu dalam mengerjakan ibadah. Pada waktu di perjalanan yaitu padang gurun, mereka bersatu. Mereka yaitu membangun rumah Allah, kemah. Ada yang bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Mereka bekerja diatur oleh yaitu Musa. Bagian ini apa, bagian ini, bagian ini. Mereka bekerja bersama. Membangun yaitu membuat mezbah atau membuat yaitu kemah. Pertemuan. Pada waktu awan itu pergi, mereka juga bersama membongkar kemah itu dan membawa bersama-sama, tidak ada yang ketinggalan. Itulah bersatu. Saudara, bukan hanya waktu ibadah bersatu. Di luar sana saling ngerasani, saling ngolok, saling menghina. Di gereja sama-sama memuji Tuhan, bertepuk tangan, tapi di sana beda-beda. Bangsa tidak seperti itu. Beribadah bersama, pada mengerjakan tugas mereka, mereka bekerja bersama-sama, saudara. Itu bersama dengan satu tujuan, menghadap Tuhan, bertemu Tuhan. Waktu mereka, saudara, bertemu Tuhan, beribadah dengan Tuhan, saudara, mereka lebur jadi satu. Tidak ada aku, tidak ada lu, tidak ada gue, saudara, semua satu. Amin. Lu gue, bukan. Kita ini semua satu, tubuh Kristus. Kita ini anak Tuhan, lebur jadi satu. Itu apakah kita bisa? Haleluya. Saya ini sama-sama tadi sudah memuji Tuhan. Tidak tahu saudara bersatu tidak dalam mendengar firman Tuhan? Adakah masih main HP, game? Apa sudah mendengar firman? Halo? Apa sudah ngobrol sendiri? Mumpung ketemu ngobrol, saudara, ya? Halo? Nah, sudah aku kasih, ya. Ini yang pertama. Menjadi satu tujuan, mendengar firman, memuji Tuhan. Lebur jadi satu. Saudara, lambang negara kita apa? Lambang negara kita apa? Di bawah burung Garuda itu ada tulisan apa? Artinya apa? Loh, wong bangsa ini sudah mempunyai semboyan seperti itu, berbeda-beda menjadi satu, mengusir penjajah, membangun, ya saudara, menjadi satu. Demikian pula saya dan saudara yang mengerti kebenaran. Selanjutnya saudara kasih, ini apa ini? Halo? Ini apa? Warnanya apa saja? Terus merah, kuning, hijau, putih, apalagi pink, dirangkai jadi satu. Inilah saudara, kulit putih, kulit hitam, kan ada pujian itu, kulit sawo mateng, iya, ada abu-abu. Kulit hitam, kulit putih, kulit sawo mateng. Nah, ini dirangkai, kelihatannya apa? Indah. Demikian pula saudara, kalau mau disatukan, dirangkai seperti ini, saudara akan jadi mau enggak tinggal saudara, mau enggak saudara? Ya, sudah aku kasih.
masakan yang apa? Enak, yang lezat karena apa? Bumbunya uyah tok, brambang tok, apalagi merica tok. Dari beberapa macam bumbu dijadikan satu, digerus, digoreng dan masukkan dalam masakan, jadi maknyus. Saudara akan seperti itu. Inilah gereja, inilah eklesia, inilah tubuh Yesus, inilah anak-anak tuh. Haleluya, haleluya. Mau bersatu. Ini kalau yang noto ini bisa bunga ini noto sendiri di sini, macep di sini. Ada orang dicepno di sini, bunga ini menengai. Dimasukno di sini menengai. Diam saja. Mau diatur, mau ditoto. Jadi indah. Amin. Yang ngatur noto kita firman Tuhan dan Roh Kudus. Ndak sakarepe dhewe, saudara. Ibadah sakarepe dhewe, nek seneng yo ibadah, gak seneng yo enggak, seneng nang gereja, gak seneng yo enggak. Baca Alkitab begitu sakarepe dhewe tidak akan jadi indah. Haleluya. Indah, menarik, elok, saudara. Ya, dikatakan sedap dipandang mata, bukan nyebeli, saudara. Jangan jadi orang Kristen jadi ngelilipi moto, tetapi indah, saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus, sebagaimana dalam Filipi pasal 2, Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dalam ini. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam kasih. Saudara, ini dikatakan dalam Yesus ada seperti ini. Saudara harus mau terima nasihat, saudara mau terima teguran, mau diingatkan. Itu namanya hidup di dalam tubuh Kristus. Ya. Dan ini saudara baru saudara akan mendapatkan kesempurnaan namanya sukacita yang luar biasa. Bukan dinasihati, ditegur malah mangkel. Saudara tidak mencari pujian diri sendiri, menonjolkan diri, tetapi sama. Saudara kasih, jadi gereja Tuhan itu sama, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada anak emas, anak perak, tidak ada anak perunggu, semua anak tuh. Haleluya, saudara, semua anak tuh. Siapa yang anak emas? Tolong angkat tangan. Anak perunggu, anak tangga lagi, itu saudara. Kita semua adalah anak Tuhan di hadapan Tuhan. Jadi seperti itu kita akan bisa bersatu kalau seperti itu. Nah, saudara, mengakibatkan apa? Dampaknya apa kalau saudara bersatu di dalam Tuhan? Yang kedua tadi seperti minyak yang baik. Bukan minyak palsu, minyak oplosan, saudara. Minyak yang baik, minyak yang baik, ya. Di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bentang satu minyak. Dalam perjanjian lama, minyak itu dipakai untuk urapan, mengurapi.
Dan minyak urapan ini sudah ditentukan bahan-bahannya, ukurannya, dan pemakaiannya. Saudara perhatikan ini, minyak urapan dalam perjanjian lama, bahan-bahannya ditentukan, ukuran ditentukan, penggunaannya juga sudah ditentukan. Berarti tidak boleh disalah, tidak boleh disalah. Saudara, kegunaannya untuk apa? Untuk mengurapi, untuk melantik seorang raja. Raja Saul diurapi dengan minyak. Raja Daud diurapi dengan minyak, saudara. Dan yang kedua, imam itu diurapi, saudara. Ya, diurapi artinya ditabiskan, dilantik, dikhususkan untuk memegang yaitu jabatan dan pekerjaan, saudara, yang dari Tuhan asalnya. Dan saudara, peralatan-peralatan yang ada di bait Allah diurapi, dikhususkan, dikuduskan. Makanya saudaraku kasih, ini saya sedikit aja, alat-alat musik di gereja kalau orang dunia pinjam, kami tidak boleh. Lebih baik saya keluar uang nyewa aja. Ngerti saudara? Saya tidak boleh dari gereja ini keluar. Dulu ada yang pinjam, saya bilang maaf ya, lebih baik nyewa, tak kasih uang. Sebab ini dikhususkan dan dikuduskan untuk apa? Untuk Tuhan. Oh, di sana bukan untuk macam-macam. Biarpun tidak macam-macam, ini perlu saya sampaikan kepada saudara. Jangan saudara nanti saudara punya grup apa di sana, bawa apa alat-alat musik keluar dari gereja untuk acara-acara dunia. Maaf ya, perlu mumpung saya ingat di sini. Ini dikuduskan. Lain daripada itu, firman Tuhan katakan, baca dalam firman Tuhan di dalam Keluaran, saudara. Kalau menyalahgunakan apa mereka dilenyapkan di muka bumi ini. Berarti minyak urapan itu luar biasa. Amin saudara. Minyak urapan dikhususkan. Sehingga saudara kasih, waktu imam diurapi, setiap tangan mereka menjamah apapun menjadi kudus. Haleluya. Raja mampu mengemban, yaitu tugas untuk memimpin rakyat dengan baik dan benar. Kalau mereka menyalahgunakan itu apa? Mereka seperti Saul sudah dipecat. Hidupnya sampai akhir hidup yang tragis. Pada dia diurapi Tuhan. Makanya saudara, Daud pada waktu dikuyo-kuyo, saudara, dikejar-kejar mau dibunuh, ada kesempatan untuk membunuh, membalas 2 kali. Daud katakan tidak mau, ini orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau menjamah. Pada waktu dia potong jubahnya, dia gemetar. Tapi sekarang banyak orang-orang, saudara, orang yang diurapi Tuhan, mereka berani dengan orang yang diurapi Tuhan, saudara. Bahkan sampai demo harus lengser dan seterusnya, silahkan saja, saudara. Ya, dakung kasih, kalau sudah diurapi Tuhan, ya jangan main-main. Tuhan yang akan menghakimi orang-orang itu nanti. Seperti Saul, saudaraku kasih, Tuhan sendiri yang menghakimi dia. Itu yang diurapi Tuhan. Minyak, saudaraku kasih, yang turun, berarti dari atas turun ke bawah, saudara. Dari atas turun ke bawah. Minyak dalam perjanjian baru, saudara, tidak ada sekarang setelah Yesus sebagai imam dan dia sebagai raja di atas segala raja, tidak lagi ada minyak urapan. Minyak dipakai apa? Dioleskan untuk orang sakit, saudara. Hanya 2 ayat di dalam perjanjian baru, saudara, yaitu ada dalam yaitu Injil Markus, Injil Markus dan yaitu Yakobus, saudara. Markus pasal 6 ayat 13, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Dioleskan
Demikian pula di dalam Lukas, saudara ya, dalam Injil Lukas juga ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, mereka diobati, diolesi minyak. Selain itu tidak ada lagi. Sedikit saja di sini perlu saya sampaikan. Jadi minyak dalam perjanjian baru ini minyak itu lambang daripada Roh Kudus. Berarti saudara diurapi oleh Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksi. Jadi orang yang diurapi Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, mereka pasti jadi saksi. Yang tidak jadi saksi, jadi berkat, memberkati. Berarti yang tidak jadi saksi belum penuh Roh Kudus, belum diurapi Roh Kudus. Jadi dipenuhkan urapan itu memberikan kuasa dan kekuatan, kemampuan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, saudaraku kasih, ini berbicara tentang yaitu minyak urapan tadi, saudara ya. Dikatakan ada beberapa lambang tadi, salah satu adalah minyak, saudara. Nah, saudaraku kasih, di dalam Yesus Kristus minyak ini berbicara tentang apa? Tentang sukacita yang besar. Saudara akan mendapat kepenuhan urapan, ada sukacita surgawi dalam hidup saudara. Demikian pula saudaraku kasih, yaitu minyak urapan. Minyak ini berbicara tentang penghiburan, menguduskan, menerangi. Amin saudara. Itu Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara dari atas. Adakah saudara alami itu? Ada sukacita, baik susah maupun senang, sukacita. Lihat teman-teman kita sedang menderita, kita ikut susah. Bukan syukurlah kamu, bukan seperti itu. Ya. Susah ikut susah, senang ikut senang. Itulah saudara di sini tadi dikatakan memberikan sukacita, memberikan penghiburan, menerangi hidup kita dan menguduskan hidup kita. Tidak akan berjalan dalam gelap tapi dalam terang. Itulah yaitu Roh Kudus. Jadi minyak berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Aku kasih, sekarang apa yang menjadi penyebab gagalnya gereja Tuhan bersatu? Tidak bisa rukun satu dengan yang lain, tidak bisa bersatu satu dengan yang lain, tidak bisa duduk bersama, duduk pilih-pilih, saudara. Mengapa hal itu terjadi, saudara? Ya, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, 15. Karena apa? Akar apa? Akar jagung. Karena apa saudara? Akar apa? Ada kepahitan. Saya baca saja. Jagalah supaya jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini yang menjadi penyebab. Ada kepahitan, sakit hati, kemarahan, dendam yang disimpan. Makanya orang-orang Kristen tidak bisa rukun, gereja Tuhan tidak bisa bersatu, karena ini yang menjadi penyebabnya. Dan selanjutnya saudara, bukan orang jauh, bukan orang lain, tapi orang dekat. Kejadian pasal yang keempat, kakak adik Kain dan Habil, dua bersaudara, saudara, ya, dua bersaudara tidak bisa rukun. Pertama apa? Karena iri hati. Bahaya iri hati kalau dipelihara, saudara. Ojo ngopeni iri hati. Yang kita openi adalah kasih. Amin. Iri hati, saudara, cemburu sosial. Akhirnya ada kebencian. Meningkat lagi apa? Pembunuhan. Ayub, saudara, pasal 2 ayat 9 sampai 10. Suami istri ndak iso rukun, eker-ekeran ae mendino. Ndak tahu soal opo, saudara. Ya, ndak iso rukun, saudara, eker-ekeran. Ya kan? Ayub dan
istrinya. Pada waktu uang banyak, abang ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, diusir, pisah saja. Terjadi di sinetron itu saudara, tapi terjadi juga dalam bintang-bintang film. Saya lihat kenapa yo kelihatan Tomor, oh karena penghasilan suaminya sudah mulai menurun. Saudara, ini penyebab perpecahan tidak bisa bersatu. Esau dan Yakub saudara tidak bersatu. Bukan salahnya Yakub loh saudara, yang katanya penipu dan seterusnya. Ya salahnya yaitu Esau. Dikatakan dia punya nafsu rendah. Nafsu rendah saudara, sehingga saudara kasih, yaitu kesulungan itu ditukarkan dengan makanan. Ya, sehingga apa, Esau dia merasa tertipu. Esau akan membunuh yaitu adiknya sendiri. Tidak bisa rukun saudara. Ya, seperti itu. Abraham dan Lut, ponakan dan paman dan ponakan saudara. Gara-gara apa? Gara-gara harta kan. Kambing dombanya lebih banyak dari pertama, yaitu pekerja-pekerjanya yang tukaran. Akhirnya ini seorang yang dewasa itu ngalah. Amin. Aku kan tua, aku kan dewa, aku sudah tua. Kok aku suruh ngalah? Tidak. Justru orang yang dewasa, saudara, orang tua itu mesti mengalah. Amin. Amin. Bukan merasa aku tua, kamu harus muda menghormati saya. Tapi yang mengambil inisiatif terlebih dahulu, daripada nanti pertama burui nanti juragane, lebih baik pisah saja. Nah, sudah kasih Saul dan Daud demikian pula antara menantu dan mertu masih banyak lagi. Masih banyak lagi karena akar pahit. Ya, tidak puas. Tidak puas. Ya, tidak disetujui usulnya, tidak disepakati usulnya. Akhirnya terjadi apa? Perpecahan, mendirikan kubu-kubu yang lain. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 dan 12 itu terjadi perselisihan. Ya, masalah sepele, perbedaan pendapat, terjadi suatu perpecahan. Yang ketiga sekarang, agak panjang dikit saudara ya, saya tuntaskan ini. Apa yang terjadi pertama tadi? Minyak turun, sukacita, penghiburan, pengudusan, kuasa, mujizat, amin, turun saudara, datang kepada saudara. Yang ketiga sekarang di sini yaitu embun. Tahu embun saudara? Dari Gunung Hermon turun ke Bukit Sion, ke bukit-bukit, bukan satu. Gunung Hermon satu turun ke bukit-bukit Sion, saudara. Nah, di sini saudara, ya, saudara, meskipun saya belum ke sana, tetapi saya belajar sejarah, belajar yaitu peta, belajar yaitu tentang ada di Israel sana. Bahwa Gunung Hermon itu ada di atas, yaitu limpah dengan embun. Ya, dikatakan turun ke bukit-bukit Sion. Sion itu Yerusalem. Panas, gersang, tandus. Saudara. Tetapi oleh karena aliran embun dari Gunung Hermon, Bukit Sion itu jadi subur dan makmur. Amin. Siapa Sion di sini? Gereja tuh saya dan saudara-saudara ingin kuasa Tuhan, berkat Tuhan dari Hermon, dari surga turun dalam hidup saudara. Rasanya embun itu apa? Panas? Pahit? Sejuk. Saudara mau sejuk dalam miring Tuhan, dalam hidup sehari-hari, rumah tangga sejuk, dalam pekerjaan sejuk, dimanapun rasanya sejuk saudara. Sejuk itu aman, nyaman. Ini dari atas turun ke bawah.
karena rukun, karena bersatu. Ya, kita kembali kepada Mazmur tadi, kita baca, lihat kembali. Dari Gunung Hermon ke bukit-bukit Sion. Lantas yang ketiga, keempat, kesanalah, di sanalah. Sesudah itu Tuhan perintahkan apa? Tuhan perintahkan apa? Tuhan perintahkan apa? Makanya saudara, kalau saudara lakukan satu tadi, saudara harus bersatu rukun. Suami istri rumah tangga, ada anak-anak, ada menantu cucu, saudara rukun. Dalam pekerjaan juga bersatu rukun, saudara. Maka kuasa Tuhan akan turun dalam hidup saudara, terjadi satu mujizat dalam hidup saudara. Dan di sana katakan berkat-berkat juga diturunkan, berkat untuk selama-lamanya. Akan terjadi suatu keindahan, sejukan dalam hidup kita. Dan di sanalah Tuhan memerintahkan, diperintahkan. Dalam Kejadian sampai Wahyu ada berapa firman? Halo? Dalam Taman Eden ada 2 firman kan? Semua pohon boleh kamu makan, satu pohon tidak boleh. Berarti ada kitab kita terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada 2. Itu prinsip saya, iman saya. Jadi isinya apa? Perintah dan janji. Kalau perintah kita lakukan, janji harus kita kejar. Janji harus kita klaim. Tuhan, mana janjimu itu? Betul? Salah besar. Kalau perintah saudara lakukan, janji itu tidak usah saudara minta, tidak usah saudara klaim, tidak usah saudara tuntut. Tuhan akan perintahkan juga janji akan datang. Ya, di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Murid-murid gagal total dalam pekerjaan, dalam usahanya tidak dapat apa-apa, gagal dan rugi besar, ya kan? Nelayan mereka harus membawa bekal, membawa peralatan pulang, tidak bawa apa-apa, gagal total. Ketemulah dengan Yesus. Katakan, bawa perahumu ke tempat yang dalam, ke tempat yang dalam, ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam, bukan di pinggir. Lebih hari saudara akan lebih setia, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh, lebih beriman kepada itu, harusnya ke dalam. Bukan lebih melorot saudara, ke dalam. Bahwa di tempat yang dalam itu ikan begitu banyak. Amin. Saudara maju meningkat dalam iring akan Tuhan. Disitulah berkat-berkat yang besar Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin. Dan Petrus tadi, memang Petrus itu suka pakai akal. Pada pagi hari suruh bawa perahunya dan suruh tebarkan jala. Akalnya tidak mungkin. Ikan itu kalau malam. Makanya jangan pakai akal. Berkali-kali saya sampaikan saudara, kasih fakta dan logika. Banyak orang Kristen yaitu dengan ini berjalan dengan fakta dan logika. Akhirnya apa? Kecewa. Tapi harus yaitu apa? Fakta dan logika itu harus tunduk dengan namanya firman Allah dan iman. Amin saudara. Makanya apa yang saudara lihat, apa yang menjadi yaitu pemikiran saudara beda dengan firman Allah. Maka saudara pakailah firman dan iman, akan terjadi. Maka Petrus berangkat, ditebarkanlah jala itu. Pada waktu diangkat kosong, mendapat berkat yang banyak, ikan yang banyak. Amin. Mau diberkati besar, usaha saudara jadi besar, berkat saudara besar, ke tempat yang dalam. Ke tempat yang dalam, bukan hanya di pinggir-pinggir saja. Jadi di tempat yang dalam. Maka saudara, itulah kalau kita lakukan perintah Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Saat ini saudara melakukan perintah Tuhan, apa itu? Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan. Jangan sudah ibadah Tuhan, memuji, mana berkatnya. Bukan seperti itu. Tugas saudara sudah lakukan.
Selebihnya itu tugas Tuhan untuk memberkati saudara, menyembuhkan saudara, menolong saudara, memberkati saudara, mengangkat saudara. Itu tugasnya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kami jemput untuk bangkit berdiri. Song leader singer yaitu maju ke depan. Selalu Tuhan menyatakan kebaikan dalam hidup anak-anak Tuhan. Tidak akan dibiarkan anak-anak Tuhan. Haleluya. Kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita punya Bapa Tuhan yang baik, yang memberikan suatu persediaan, penyediaan bagi kita. Pertama, ingat, kita jadi jemaat Tuhan harus rukun, bersatu, menjadi tubuh Kristus yang utuh, saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain, bukan permusuhan, saudara. Maka akan terjadi apa? Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara, memberikan kuasa, pertolongan, penghiburan. Haleluya. Memberikan mujizat pada hidup saudara pagi hari ini. Haleluya, sehingga saudara memiliki kesegaran, kekuatan yang baru, kesejukan yang baru. Haleluya. Berbintang kemakmuran jasmani dan rohani saudara. Mari kita lakukan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan sesuatu yang kita butuhkan hari ini. Saudara sakit, Tuhan akan memerintahkan kesembuhan. Saudara menghadapi kegagalan, Tuhan akan memerintahkan keberhasilan. Saudara kekurangan, Tuhan akan memerintahkan kecukupan dalam hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tangan saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat hari ini dan hadir memberikan tuntunan hidup, pedoman hidup, dasar hidup melalui kebenaran firman Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Berkatnya, kuasanya, haleluya, yang memberikan persediaan dan persediaan yang kita butuhkan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari kita bersyukur atas berkat firman Allah. Haleluya.
Engkau sungguh baik Bapa buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jadikan kami anak-anak-Mu yang peduli, yang tidak mempunyai akar pahit Tuhan. Kami ingin saling bergandengan tangan di tempat ini Tuhan, satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami ingin taat, kami ingin bersatu dalam Engkau Tuhan, dalam satu wadah eklesia ini ya Bapa. Ajar kami senantiasa Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Bahwa kami selalu hidup dalam kasih karunia-Mu yang penuh dan melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Inilah Tuhan kerinduan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu Tuhan. Engkau tambah-tambah hikmat dan marifat kepada hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau limpahkan kasih karunia, damai sejahtera dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, yang dengan setia mengembalakan kami di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh pulang dengan beda Tuhan, kami datang dan pulang. Biarlah kami memancarkan kasih karunia yang kami dapatkan hari ini Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk selanjutnya Tuhan, Kau akan beracara Tuhan. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau saja Tuhan yang selalu menggadangi tangan kami di tempat ini Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk taat, dengar-dengaran akan firman-Mu hari ini sampai selama-lamanya, tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, persembahan kedua akan dijalankan. Untuk menjalankan tong kolektor bisa maju ke depan. Kita angkat satu pujian, telah lama ku cari-cari. Kemuliaan setia hari
Janganlah membantu membuailah dan hanya bersama. Janganlah aku dipakai olehnya. Melahirkan sebuah istimewa menjadi pekerja khusus yang mulia. Puji Tuhan, sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini. Kita nikmati minggu demi minggu di mana firman Allah membangun hidup kita untuk kita lebih hari lebih mengerti kehendak Tuhan. Lebih hari lebih kita mampu menempatkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Firman itulah yang membawa kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Firman yang indah tidak lalu begitu saja, tapi termeterai dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Rianto, persembahan keluarga Ciklani, hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 16 ibadah di gereja Tumapel. Jumat jam 18 ibadah kaum pria. Mari yang merasa pria kita datang jam 18 hari Jumat. Hari Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10, jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Untuk doa malam, hari Selasa doa malam dimulai setengah 7. Untuk hari Senin kita pending, tidak ada doa malam, ada sesuatu, kami ada sesuatu sehingga doa malam tidak ada hari Senin, adanya hanya hari Selasa. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Dan Bapak Ibu, saya kapan lalu hari Rabu waktu saya pelayanan, Bapak Ibu saya ceritakan di mana ada satu tempat tidak boleh dipakai ibadah, dipakai boleh tapi tidak boleh ada yaitu musik. Jadi ibadahnya hanya hari Minggu tok. Nah, sekarang itu adalah pengerja di sini. Namanya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kenal, yaitu Tante Maria. Ya, Tante Maria ada tinggal di sini lama, kurang lebih 3 tahunan di sini, ya. Dan kehidupan mereka ya sangat minim. Oleh sebab itu dia hidupnya adalah dia pakai usaha yaitu sari jahe. Ya, ini sari jahe dijual untuk kehidupan. Mungkin nah itu ya Bapak Ibu mungkin ada kenal ya Bapak Ibu ya. Nah itu tempat ibadahnya masih numpang ya. Kami tidak tahu sama sekali dia tidak pernah mengutarakan keberatan-keberatannya, sehingga kami tidak tahu. Saya sangat terbeban, saya rindu juga kapan-kapan saya akan kunjungi dia ya. Nah itu
jemaat yang ada dan tempat ibadahnya. Nah, Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah tahu lah ini kehidupan mereka. Dia ambil dari tetangga-tetangga atau apa, jahe ini diproses, dijual Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada kurang lebih 20-an. Nah, Bapak Ibu dibanderol kalau dia di sana itu dijual di antara 15.000 sampai 20, tapi tergantung. Kalau ada yang tergerak, mereka juga ada lebih memberikan. Ada yang dia beli, dia kasih 50, dia kasih ya itu. Nah, di sini ada 1 dus, ada 20-an ada. Nah, oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan bantuan berupa Bapak Ibu membeli ini, terserah harga, tapi yang dari sana 15. Nah, Bapak Ibu memberi terserah tergeraknya berapa. Ya, oleh sebab itu saya mohon hari ini kalau yang mungkin belum punya uang tapi ingin membeli, silahkan untuk mencatat. Saya serahkan kepada Cik Lani untuk mengkoordinir ini. Ya, di belakang sudah ada kemarin dikirim kami 1 dus isi 20. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu. Nah, bagi yang tergerak, tidak terbebani, andai kata saya enggak apa-apa, jangan sampai kok gak enak aku mbak tante, jangan, enggak jadi berkat seperti itu ya. Nah, kalau memang digerakkan Tuhan, Bapak Ibu mau beli silahkan, kalau enggak apa-apa ya. Puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu pengumuman yang dari kami, ini hanya sekedar untuk membantu ya, dia tahu pernah ada di sini, lama di sini. Waktu menikahnya Jerry bermalam di rumah Bapak Yohanes. Ya, nah, jadi saya tidak tahu. Saya pikir dia sudah punya tempat, sudah bertahun-tahun, tapi sampai hari ini belum. Anaknya 2, kuliah. Tapi kemurahan Tuhan, kedua anaknya bisa kuliah. Itulah pemeliharaan Tuhan. Hidup dengan sederhana. Oleh sebab itu kita bawa dalam doa, kita doakan supaya tetap berjuang dan tetap dalam pelayanan, tidak meninggalkan pelayanan. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita pujikan dengan 1 pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Bapak Sihombing berdoa sebelum doa berkat. Memenuhi tempat ini.
di akhir ibadah kami ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang sudah kami rasakan, pertolongan Tuhan yang sudah melingkupi kami di dalam kami melakukan ibadah kami kepada-Mu ya Bapa. Kami sungguh menikmati berkat-Mu Tuhan, pertolongan Tuhan yang memelihara hidup kami Tuhan Yesus, di mana kami sudah menikmati berkat lewat firman yang ditaburkan hamba-Mu. Kami sungguh menikmati Tuhan perintah Tuhan yang selalu menegur kami Bapa, untuk kami tetap bersatu di dalam Engkau Tuhan, untuk kami membangun tubuh Tuhan di bait-Mu ini ya Bapa. Berikan kami kesehatan Tuhan, dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus turun di atas setiap kami Bapa, untuk kami dapat membangun tubuh Kristus lebih lagi di tempat ini ya Bapa. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati kami Tuhan, menuntun kami Bapa, membawa kami lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih buat firman yang sudah meneguhkan kami Bapa. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, untuk kami boleh bersatu di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus, curahan Roh Kudus nantiasa menyertai hamba-Mu, melimpahkan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau selalu untuk menuntun hamba-Mu untuk lebih lagi bekerja melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara kami yang tidak dapat hadir saat ini Tuhan Yesus. Apapun keadaan mereka Bapa, apapun yang mereka rasakan dan mereka alami, Tuhan yang lebih mengerti akan kehidupan mereka, biarlah Engkau senantiasa campur tangan kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu yang akan kami lalui, di mana perjalanan kami Tuhan di dalam melakukan kehendak Tuhan, di dalam ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, Tuhan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, campur tangan setiap pergumulan dalam hidup kami, di dalam kami bekerja Tuhan Yesus. Tuhan Engkau yang campur tangan, menyertai, menjaga dan memelihara kehidupan kami, menuntun kami setiap langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau senantiasa menyertai, melindungi, menjaga dan memelihara Bapa. Juga pemerintah kami di dalam menjalankan roda pemerintahan, Engkau senantiasa campur tangan, memberikan takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, agar di dalam setiap pekerjaan usaha mereka, dalam bekerja Tuhan melakukan pekerjaan tugas-tugas yang sudah mereka berikan Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan. Dan kami yang yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa permohonan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Angkat tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan, penghiburan, penyertaan, perlindungan mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali itu menjemput, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa terima kasih.
ada sesuatu ingin saya sampaikan. Saudara, di mana Yeremia berusaha tiap minggu pulang. Ya, tapi kalau tidak pulang, Yeremia ibadah di tempatnya Tante Maria. Jadi kalau pagi hari ini, mungkin minggu depan,